pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Yang Mulia Biku Sangga yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat PLT Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Nyoman Surya Dharma, SPD, MPD, MPDB. Yang kami hormati Ketua STIAB Semaratungga, Yang Mulia Budi Utomo PhD, Bante Diti Sampanothera. Yang kami hormati Ketua Penyelenggara DGYT beserta tim, Bapak Dr. Suherman Eskom MMC DHA. Yang kami hormati perwakilan orang tua wali dari peserta DGYT, yang kami cintai para peserta DGYT batch kedua, beserta para tamu undangan. Mari bersama-sama kita awali pagi hari ini dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kepada seluruh peserta kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan laporan Ketua Penyelenggara Dharma Guardian Youth Training Batch kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Suherman Eskom MM CDHA. Kepada Dr. Suherman kami persilakan. Baik, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang kami muliakan, Bante Diti Sampanyo, Budi Utomo PhD, Ayat Tita Carini, Julia Surya PhD, yang terhormat Bapak PLT Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Republik Indonesia, Bapak Nyoman Surya Dharma, sahabat saya sejak lama. Kami masih bersama sejak pembimas ya Pak. Sampai dengan hari ini beliau adalah orang nomor 1 di Buddhis. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Dan satu kehormatan yang sangat besar untuk Dharma Guardian Youth Training, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga,
orang nomor 1 Buddhis Indonesia hadir bersama dengan kita. Terima kasih sekali lagi Pak Nyoman, luar biasa sekali. Mohon izin saya menyampaikan beberapa laporan yang akan saya sampaikan mewakili teman-teman kami di Dharma Guardian Youth Training. Dharma Guardian Youth Training ini sudah pernah dilakukan tahun lalu, sekitar Februari sampai April juga. Dan tahun ini sudah dilakukan pada mulai tanggal 18 Februari sampai dengan 16 April 2022. Dan kami menjaring anak-anak muda Buddhis mulai umur 18 sampai dengan 30 tahun. Dan mereka sudah berhasil melewati program pelatihan selama 10 pertemuan sampai dengan hari ini di wisuda. Kami mendapat animo yang cukup besar yang mendaftar, Pak Dirjen. Kita sebut Dirjen juga ya, sebentar lagi diresmikan jadi Dirjen. Kita doakan. Sadu. Iya, ini kata-kata saya benar loh Pak. Waktu Pak Foke masih Wagub, saya jadi MC, keceplosan ngomong. Waktu itu masih Wagub. Saya undang Pak Gubernur untuk memberikan sambutan. Beneran jadi gubernur Pak. Oke, baik. Jadi lanjut lagi, DGYT ini sudah kita singkat dengan DGYT saja ya. Sudah dilakukan 2 kali, tahun pertama kemarin dan yang tahun ini sangat luar biasa karena dengan bantuan teman-teman juga termasuk Dr. Po, gelar dan sertifikasi untuk pelatihan Dhamma Guardian dengan Certified Dhamma Araka atau kita singkat dengan CDHA sudah terregistrasi utuh dan resmi di Kementerian Kemenkumham. Ya, jadi sudah tercatat di tanggal 31 Maret 2022 dan ini sekaligus menandakan bahwa inilah program pertama pelatihan pemuda Buddhis di Indonesia yang terdaftar secara resmi di pemerintah Indonesia. Yang kedua tentunya kita adalah memiliki tujuan menciptakan penjaga dharma yang unggul. Ini kebetulan kami berkumpul, kami para akademisi, di sini ada 3 doktor, Pak sebagai foundernya, ada Bante Jana Suryanadi, ada Ayat Tita Carini, ada saya, dan kami didukung oleh teman-teman kami seperti Bu Indrati, Bu Mariani, Pak Gunardi, Pak Rudi, hari ini tidak hadir, ada Romo Selamat Rojali. Ya, kami kebetulan mereka bertiga adalah perempat adalah pengusaha yang cukup mapan, pengusaha Buddhis yang cukup mapan di Indonesia, dan Pak Rudi juga termasuk pengusaha IT yang sangat hebat. Selama ini Pak Gunardi dan Pak Rudi yang banyak membantu di IT. Jadi kami merasa selama ini pelatihan yang ada di Indonesia kurang terkoordinir dengan baik dan tidak tersistematis dan rapi. Jadi sehingga kami berkumpul, kami memutuskan membuat Dharma Guardian Youth Training ini untuk membuat sebuah pelatihan untuk menciptakan pemuda pelindung Dharma. Yang kami selalu sampaikan, pelindung Dharma, kita butuh pemuda sebagai pelindung Dharma, karena umur kami tadi baru nanya dengan Pak Nyoman, umurnya berapa? 5 tahun lagi pensiun. Ya, berarti kami juga, umur kami sama ya, jadi nggak usah ketawa-ketawa. Umur kami ini mirip-mirip, seperjuangan. Nah, kami sangat khawatir jika keangkatan kami selesai tugas, kami sangat mengkhawatirkan keberlangsungan Dharma. Jadi kami bersama mengumpulkan Anda semua untuk menjadi penerus dan untuk menjadi penjaga Dharma dengan harapan semoga Dharma tetap lestari di Indonesia. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk pemuda ya. Dan animonya cukup besar, animo dari pemuda ternyata cukup besar Pak Dirjen. Kurang lebih ada dari 2 angkatan ini kurang lebih ada hampir 140-an orang. Jadi angkatan pertama kita hanya memutuskan menerima 30 orang. Angkatan kedua kami putuskan 30 orang dengan yang kita luluskan 27 orang. Angkatan kedua kita putuskan karena online 30 itu mungkin kita bisa nambah 10 orang. Jadi kita putuskan kita menerima 40 peserta. Dan yang luar biasanya adalah kita luluskan hanya 30 orang. Ngeri ya Pak ya, 25% nggak kita luluskan Pak. Kalau di kampus ini catatan yang tidak baik. tapi ini harus kita lakukan karena kita ingin menjadikan para pemuda Buddhis ini paling tidak komitmennya harus jelas. Karena untuk menjaga Dharma, menjaga diri sendiri saja tidak mampu, bagaimana mau menjaga Dharma. Ya, untuk 10 pertemuan kita minta komitmen, mengerjakan tugas, membuka kamera pada saat acara berlangsung, itu saja yang sebenarnya kami minta. Dr. Po juga menjadi mentor yang cukup ditakuti. Nanti ada kesaksiannya Pak Dr. Po, mohon maaf nanti jangan tersinggung ya. Mohon maaf nanti jangan tersinggung Dr. Po.
Serius, nanti ada kesaksiannya. Jadi mohon maaf dulu Dr. Po ya, ini hanya curhat colongan dari peserta. Nanti akan ditayangkan, Dr. Po bisa lihat. Nah, kemudian setiap mentor itu kita memiliki 14 mentor dengan 10 pertemuan. Satu pertemuan itu adalah briefing, jadi 9 pertemuan itu di kelas. Jadi ada 14 mentor. Dan setiap mentor itu memberikan nilai untuk peserta. Jadi setelah kami menghitung, kami merekap, kami merapatkan, dan akhirnya kami memutuskan seharusnya nilai ini sudah sangat fair. Mungkin akan ada kejadian, ada peserta-peserta, brother and sister ini merasa saya sudah terbaik gitu, kok saya tidak masuk ke dalam 3 besar. Ya, jadi mungkin pasti akan ada muncul hal-hal seperti itu, tapi itu adalah hal yang wajar. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami sudah melakukannya dengan sangat baik. Karena banyak sekali pertimbangan, keaktifan di kelas, menyalakan kamera, mengerjakan tugas, ya, bertanya kepada mentor, dan follow up dengan kami itu seperti apa. Ya, jadi nanti akan diumumkan kelulusannya 30 orang dari 40, dan peserta kami ini cukup beragam, Pak Dirjen, mulai dari Medan, dari Siantar, Tebing Tinggi, Jambi, Bangka, Padang, Batam, Palembang, Lampung, Bekasi, Semarang, Jepara, Ujung Pandang, Tarakan, Boyolali, Pasuruan, Jakarta. Banten lupa disebut, mohon maaf. Karena Banten lupa disebut. Ya, jadi kita sudah punya banyak, Pak, ada 27 tambah 30 ada 57 penjaga dharma. Nanti kita mohon dukungan Pak Dirjen juga, mana tahu ada sesuatu yang bisa kita bantu untuk sama-sama menjaga agama Buddha Nusantara ini. Selamat kepada brother and sister yang sudah bukan beruntung ya, yang sudah akan diwisuda pada hari ini. Dan terima kasih kepada para pendukung kami, generasi muda Buddhis yang dari berbagai organisasi, Bapak Ibu orang tua dari peserta, terima kasih atas dukungannya. Semoga kita selalu mereka khususnya dapat selalu menjaga komitmen untuk menjaga Dharma sehingga agama Buddha lestari di Nusantara. Semoga kesehatan, paras bagus, kebahagiaan, kesuksesan, kekuatan selalu bersama dengan kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Suherman Eskom MMC DHA atas laporannya. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan pengumuman kelulusan, ini ada beberapa informasi, nanti kita bisa cek di slide, terkait penerimaan mahasiswa baru S1 dan S2 STIAB Semaratungga tahun akademik 2022-2023 dan program Dana Dhamma in Action. Nah, kita bisa cek, mungkin operator bisa bantu share di slide. Nah, untuk informasi ini nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin ada yang mau melanjutkan pendidikannya ke S1, ke S2, boleh di-share juga ke kerabat, ke keluarganya, boleh diinformasikan informasi terkait teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya. Nah, ini untuk yang S1, di S1 kita ada buka 2 kali gelombang penerimaan mahasiswa. Di gelombang pertama itu dari tanggal 5 April sampai 17 Juni 2022. Kemudian untuk di gelombang kedua itu ada di tanggal 27 Juni sampai 22 Agustus 2022. Jadi belum terlambat buat yang mau daftar S1, masih bisa segera. Dan tidak lupa di sini ada beasiswa juga. Nanti untuk informasi terkait beasiswa dapat menghubungi informasi yang ada pada poster. Oke, selanjutnya untuk yang S2, untuk S2 di sini kita juga buka 3 kali gelombang. Yang gelombang pertama itu dibuka dari tanggal 21 Februari sampai 8 April ya, udah lewat. Namun bisa dilanjutkan dengan ikut di gelombang kedua dari tanggal 18 April sampai 17 Juni ya. Dan masih belum terlambat lagi, masih ada gelombang ketiga, itu di tanggal 27 Juni sampai 28 Juli. Jadi buat teman-temannya yang mungkin mau melanjutkan S2, boleh di-share informasi ini. Oke, selanjutnya kita cek informasi ketiga. Nah, ini ada program Dana Dhamma in Action. Nah, ini suatu karma baik yang besar sekali untuk kita semua. Kesempatan untuk program dana ini nanti akan kita salurkan khususnya untuk beasiswa
pendidikan S1 dan S2. Jadi kalau misalkan yang tadi belum ada teman-teman yang mau masuk ke S1, S2, bisa ikut program Dana Dhamma in Action ini ya. Paling tidak bisa banyak membantu untuk pendidikan agama Buddha. Kemudian yang kedua, tentunya dana ini akan disalurkan juga untuk pengembangan SDM, lalu pengembangan mutu pendidikan, dan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, untuk informasi lebih lanjut dapat dihubungi, bisa scan barcode. Dan jangan lupa boleh di-share juga informasi ini ya. Oke, ini saat yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Kita akan mendengarkan pengumuman kelulusan dan juara peserta Dharma Guardian Youth Training Batch kedua ini, dan akan disampaikan oleh Ibu Indrati Gunawan, BSc CDHA. Kepada Ibu Indrati kami persilakan. Selamat pagi, Namo Sang-Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang mulia Sangga, yang terhormat PLT Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua STIAB Semaratunggal, yang kami hormati Ketua Penyelenggara Dharma Guardian Youth Training beserta tim, yang kami hormati orang tua, wali peserta Dharma Guardian Youth Training Batch 2, yang kami banggakan lulusan Dharma Guardian Youth Training Batch 2. Dengan memuja Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, perkenankan saya atas penyelenggara Dharma Guardian Youth Training membacakan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus, diantaranya sebagai berikut. Handoko Simbung dengan total nilai 577,5, Joko Adi Pradana 586,7, Prachna Sari Ridwan dengan total nilai 614,7, Isantonio Tendrawan 624,9, Budi Bawono dengan total nilai 629,3, Dharma Karuna Widya 634,6, Kelvin Komala 650,7, Johnson 652,8, Metatama Ganda Puspita 656,5, Yena Manggala Ningtyas 657,9, Dia Haryani 660,7, Bobby Chandra 660,8, Eric Jonathan 661,7, Dea Nova Francisca 661,9, Yunita Krismiati 663,2, Sarwi 664, Viviani Sunario 669, Elizabeth Tansel 674,7, Sartika 675, Herlinda Wening Pundarika 676,4, Tania Marina Cokro 679, Brooklyn 679,5, Kuhana Dewi 683,4, Alvino Senjaya Peksi Raharjo 687, Kalista Vanis 689, Randi Liao 689,9, Dia Arum Puji Astuti 691,7. Dan 3 peserta terbaik Dharma Guardian Youth Training adalah, saya nggak bisa bikin saya mulai dengan lulusan terbaik kedua yang diraih oleh Ko Edbert
Putra Kodiat dengan total nilai 696,4. Jadi bacaan yang terbaik 1 apa 3 nih Pak? Oke. 3 apa 1? 3. Oke, jadi nebak yang nomor 1 ya. Lulusan terbaik ketiga diraih oleh Santi Devi Ratnaning Tias dengan total perolehan nilai 693,6. Jadi siapa yang terbaik ya? Siapa ya? Siapa? Masih tinggal siapa? Yang tahu, yang punya nama. Siapa berdiri? Coba. Lulusan terbaik ke-1 adalah Bella Meta Dewi dengan perolehan nilai 698,1. Yang mana Bella? Ada hadir ya Bella? Berdiri dong. Ya. Selamat kepada semua yang lulus di sini. Demikian pengumuman kelulusan Dharma Garden Youth Training. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Ibu Indrati. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita? Oke, baik. Mari kita lanjutkan dengan mendengarkan sambutan oleh Ketua STIAB Semaratungga yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Budi Utomo PhD, Bante Diti Sampanutera. Kepada Bante kami persilakan. Terima kasih. Yang kami muliakan para anggota Sangga, yang kami hormati PLT, Dirjen yang juga Bapak Nyoman Surya Dharma, yang kami hormati para mentor, Dharma Garden Youth Training, yang berbahagia para peserta wisudawan Dharma Garden Youth. Selamat pagi, Namo Sang Hyang, Namo Buddhaya. Puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Sang Hyang Buddha dan Yang Maha Esa, para Buddha, Buddha Satwa, karena dengan berkah kita kasih, kita kasih sayang para Buddha, Buddha Satwa, kita telah bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa ada seorang atau apapun untuk memberikan satu kesaksian, memberikan satu penghargaan atas keberhasilan dari para Dharma muda yang telah menyelesaikan pelatihannya selama kurang lebih 3 bulan ini di bawah bimbingan para mentor-mentor yang kompeten, yang qualified di bidangnya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan tahap pelatihannya. Juga terkhusus kepada para wisudawan wisudawati terbaik STIAB yang telah diumumkan tadi. Ada 3 besar wisudawan-wisudawati yang terbaik. Tetapi jangan kemudian para peserta yang lain berkecil hati. Karena tugas dan tanggung jawab seorang Dharma Duta nantinya sudah menanti dan akan memberikan satu perubahan yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat Buddha. Seperti kita ketahui, tujuan dari Dharma Duta adalah yang pertama itu memberitahukan Dharma, menyebarkan Dharma, dan memelihara Dharma itu sendiri, kemudian menjaga kelangsungan Dharma. Yang mana hal ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Tidak hanya Anda sebagai seorang Dharma Duta nantinya hanya ceramah ke sana kemari. Tetapi tugas Dharma Duta ini tidak Anda lakukan dengan
melalui berbagai metode, termasuk Anda yang suka IT, misalnya Anda yang suka gadget, silakan Anda menyebarkan dharma itu melalui gadget. Ketika Anda yang suka menari, menyanyi, silakan Anda menyebarkan dharma itu melalui metode-metode yang tepat. Agama Buddha adalah agama yang menyenangkan. Jangan sampai kita memberikan satu citra yang tidak menyenangkan sebagai kepada umat Buddha. Makanya silakan Anda semua, mari kita bersama-sama menyebarkan dharma yang menyenangkan bagi semuanya. Ketika pemberian dharma indah pada akhirnya, indah pada awalnya, pada pertengahan, pada akhirnya, itu harus kita tanamkan sehingga kita jangan menakut-nakuti masyarakat itu untuk belajar dharma. Selain itu juga sebagai seorang dharma kita, walaupun Anda masih muda, Anda punya sebuah karma baik. Yaitu Anda bisa praktek dharma dengan lebih intensif dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan kita berpraktek dharma, secara otomatis kita akan melaksanakan penyebaran dharma itu dengan baik, sudah mendarah daging. Jadi dharma itu sudah menjadi way of life kita. Setiap langkah, setiap ucapan, pikiran kita sudah dipenuhi oleh dharma. Itulah harapan kami dari para penyelenggara PGYT juga SIAP Samaratungga. Juga Dharma Suta secara umum juga bertugas membahagiakan orang lain. Kalau saya menyisir dari pernyataan Sang Buddha, ketika beliau mengirimkan 60 arahat untuk bertugas menyebarkan dharma. Di saat yang akhir, beliau menyatakan adalah sebarkanlah dharma demi kebahagiaan semua makhluk. Nah, secara otomatis tugas kita semua adalah bagaimana kita dengan sikap, tingkah laku, pemikiran kita berusaha untuk membahagiakan orang lain. Dengan landasan dharma, kita menyebarkan sebuah kebajikan. Sekali lagi, kami atas nama Kelas Tinggi Ilmu Agama Buddha Samaratungga mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan, wisudawati, peserta PGYT SIAP Samaratungga Batch 2 di tahun 2022 ini. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat kepada para mentor, kepada penyelenggara yang dipimpin oleh di sini ada Yang Mulia Julia Surya, PhD, atau Ayat Tidak Karini, MI. Juga di sini ada Dr. Suherman, ada Ibu Indrati Gunawan, ada Pak Ruby, ada beberapa mentor-mentor. Ini saya lihat juga ada Mr. Po, komunikator kita. Beliau dengan kesungguhan, dengan niat baik untuk bersama-sama menularkan ilmunya. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda semua sudah menelurkan, sudah menghasilkan wisudawan-wisudawan yang terbaik, yang siap pakai, siap untuk mengabdi sebagai Dharma Duta Muda. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Anda semua. Semoga apa yang kita lakukan akan membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi semua makhluk. Hilang kita merasa jamu, semoga dharma lestari untuk selama-lamanya. Nibbana para mangsutan, tapi kata bawantu kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia
Satu, satu, satu. Selamat pagi, Namo Sang Buddhaya, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Diti atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan oleh PLT Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia, kepada Bapak Nyoman Surya Dharma, SPD, MPD, MPDB, kami persilahkan. Izin saya buka master ya. Sudah booster semua, aman. Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan, Biku Sangga, tadi di Zoom meeting, Yang Mulia Bante Diti Sampano Tera, ya sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha. Yang saya hormati sini hadir, Ayah Tita Carini. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara TGYT, sahabat saya Bapak Dr. Heru Suherman, bukan saja sahabat, partner ngobrol di tengah malam, kadang-kadang WA. Yang saya hormati di sini, ya ini termasuk guru saya sebenarnya beliau ini, guru komunikasi, cuman saya nggak bisa ngikutin beliau, 10% aja nggak bisa. Bapak Dr. Ponijan, ya beliau ini sudah lama memberikan inspirasi kepada kami di DKI Jakarta, sejak saja di Bimas, sejak ada kegiatan, beliaulah yang mengisi anak-anak kami. Dari aspek komunikasi dan sebagainya, ilmu-ilmu komunikasi. Yang saya hormati tadi, Ibu ya, Ibu atau Nona ya? Ibu Indrati ya, yang tadi menyampaikan kelulusan. Yang saya hormati, sini hadir adik-adik kita dari Hikmah Budi, dari Gema Budi, ada di sebelah dari Pak Tokosumo. Salam hormat untuk beliau ya. Yang saya hormati sini juga hadir dari berbagai generasi muda dan teristimewa tentunya sini ada Ibu Direktur ya, selaku orang tua dari peserta. Juga yang saya sayangi itu para peserta yang ada di tempat ini maupun yang Zoom meeting. Pertama-tama tentu kita sangat berbangga dan berbahagia, untuk itu kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini, baik yang hadir langsung maupun yang Zoom meeting. Satu hal yang saya sangat apresiasi, kami Kementerian Agama, Direktorat Jenderal itu sangat mendukung ini. Terbukti pertama kali dibuka DGYT ini, yang membuka itu Pak Direktur langsung. Ya Pak, waktu itu kami lagi di DPR, Pak Direktur langsung, dan mengakhiri pun langsung PT Dirjennya. Ini luar biasa. Itu salah satu bentuk bahwa kami pemerintah hadir ya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat Buddha. Saya juga tentu sangat berterima kasih kepada penyelenggara karena ini salah satu bentuk partisipasi ikut ya, membesarkan anak-anak kita, mendewasakan anak-anak kita dari sisi dhamma. Ya, bentuknya pelatihan yang tujuannya nanti untuk mengkader mereka agar menjadi penjaga dhamma. Satu. Yang kedua, mampu membawa misi agama Buddha lewat dhamma desananya. Banyak channel sekarang yang bisa diisi. Bisa langsung bertatap muka dengan audien di wihara maupun di pertemuan. Bisa melalui YouTube channel. Sekarang begitu banyak ruang-ruang yang bisa diisi lewat jalur-jalur virtual. Silakan diisi, dieksplorasi dirinya di situ setelah mendapat berbagai macam
pengetahuan tentang Dhamma, tentang cara-cara komunikasi, saya pikir hal positif. Kami di Dijen Bimas Buddha sebenarnya dari dulu mengadakan apa yang disebut dengan Lomba Dhamma Desana, di Sipadhamma Samaja maupun di Swaya Barat di Takagata. Karena sini jurinya beliau-beliau ini. Tapi anak-anak yang ikut di kegiatan itu tidaklah dilatih secara sistematis seperti ini. Tidak berdasarkan program yang terukur. Karena mereka rata-rata otodidak. Saya tidak tahu kira-kira kalau ini dilombakan akan 100 kali lipat lompatannya. Karena memang dikader. Ya. Memang dilatih. Yang tidak dilatih aja hebat-hebat Mister ya. Waktu Dhamma di sana tingkat nasional nomor 1 dari sini, nomor 2 dari sini. Itu sudah luar biasa. Nah tentu ke depan kami di Dijen Bimas Buddha tentu memberikan fasilitasi yang bisa kita komunikasikan. Apa kira-kira setelah ini yang harus kita bisa kerjasamakan. Tentu kita harus duduk bareng untuk apa? Untuk ini agar berkesinambungan. Agar berkesinambungan. Nah adik-adik kami, adik-adik saya ini yang sudah mengikuti, yang lulus terbaik maupun yang asal yang lulus buat saya selamat semua. Semuanya terbaik. Apalagi yang sudah terbaik, gitu ya. Artinya semuanya adalah anak-anak yang terbaik. Karena terbukti laporan yang saya peroleh dari Pak Ketua Penyelenggara dari 40 yang tidak lulus 10. Nah, yang tidak lulus tentu kriterianya memang harus ketat. Saya setuju dengan penyelenggara. Kita tidak boleh membuat sesuatu itu asal ada. Karena nanti produknya tidak pas. Seperti membuat pisang goreng asal mau bikin. Tepung sembarang sudah tepung mulai rusak dipakai. Akhirnya begitu digoreng hasilnya jelek. Begitu juga yang berbentuk pelatihan. Tentu harus yang lahir itu adalah anak-anak yang memang memiliki potensi. Tentu ini menjadi sebuah instrumen yang akan berkesinambungan. Tentu saya memberi semangat kepada adik kita yang sudah lulus. Dapat kita bayangkan 2.500 yang lalu, seandainya tidak ada orang-orang yang memakai jubah seperti beliau ini, yang mau menjadi pandeta di wilayah-wilayah di kampung-kampung tanpa pamrih, agama Buddha sampai sekarang tidak ada. Ya, saya juga bisa membayangkan Mister seandainya 20 tahun ada pelatihan seperti ini, sekarang mungkin Dhamma itu udah umat Buddha semakin besar di Indonesia mungkin. Karena anak-anak ini kan memberi ruang nanti untuk bisa menyampaikan Dhamma lewat media sosial, lewat channel YouTube, lewat Twitter. Perlu dijaga yang didoakan sembuh sakit giginya pasti ada yang sembuh. Karena spekulasi sebenarnya. Ada spirit, dia termotivasi. Bayangkan adik-adik hebat di televisi nanti. Tatap tangan saya yang nonton jutaan orang. Inilah tangan Buddha. Tangan Buddha ini. Tatap baik-baik. Yang punya utang terpulang bebas. Yang sakit gigi pasti sembuh. Ada yang sembuh. Benar loh. Itu benar. Benar. Iya. Nah sudah dimunculkan karena berdasarkan Dhamma kan ada yang jam sembuhnya waktu itu semua terkoneksi ya. Itu pasti. Itulah kehebatan kita memanfaatkan media. Makanya siapa yang menguasai media itulah pemenangnya. Bahkan di zaman sekarang kebohongan pun bisa jadi pemenang. Kalau setiap hari bohong itu dimunculkan, direkapitulasi di kayak multi level ya. Semakin diperbanyak banyak dukung, kebohongan jadi benar. Makanya hati-hati. Sehingga anak-anak muda itu
harus benar-benar pandai melihat konten dan harus mampu cross check setiap argumentasi. Karena YouTube itu maupun YouTube di Google itu kadang-kadang bisa saja informasi menyesatkan. Tapi kita harus mampu mencari itu. Nah, tentu saya sangat berbangga dengan adik-adik yang 30 orang ini. Teruskan belajar, jangan berhenti di hanya dalam 2 bulan ini. Perjalanan masih panjang. Semoga adik-adik semua menjadi remaja-remaja yang hebat, ya, penjaga dhamma, pembabar dhamma, karena menjaga juga, membabarkan dhamma juga, terus penyambung lidah Buddha sebenarnya. Iya enggak Pak? Itu sangat penting sekali. Tentu pelatihan ini tidak saja hanya mengisi kemampuan kita berpikir, mengelola pikir, tapi tentu kita harapkan adalah mengelola hati. Itu nomor 1. Kalau orang bisa belajar dhamma, memahami dhamma, yang paling kelihatan itu adalah bentuk emosinya yang stabil, tidak gampang bereaksi marah. Kalau orang tuh gampang bereaksi marah, berarti praktik dhammanya masih kurang. Karena salah satu rujukan orang belajar dhamma, memahami dhamma, kesadarannya itu pasti lebih tinggi. Bahkan ketika menghadapi sesuatu, dia tidak langsung meletup, dia cross check dulu, ya Bante, ya. Melihat sebab akibat kenapa sih itu terjadi, tidak langsung marah dia. Oh karena ini. Jadi teman-teman, isi ruang-ruang publik. Saya harapkan isi ruang-ruang publik. Bikin YouTube kan nggak bayar. Bayar nggak? Nggak bayar. Silakan diisi ruang. Sesama peserta tadi yang lulus, dialog di YouTube, kaji sebuah permasalahan yang kontekstual gitu ya. Dhamma dihubungkan dengan hal-hal sifatnya kontekstual. Jangan selalu menghubungkan yang lalu-lalu udah repot. Yang lalu udahlah sebagai rujukan untuk membicarakan sekarang. Kenapa generasi sekarang seperti ini, generasi lain seperti ini jadikan rujukan. Karena banyak di teks-teks sutta tuh banyak. Bisa dijadikan rujukan untuk kita mencari materi yang kontekstual sekarang gitu. Isi ruang-ruang itu. Apalagi sekarang saya juga mengajak adik-adik peserta DGYT ini yang sudah lulus. Sekarang kita memiliki Candi Borobudur, ya, Candi Pawon dan Candi Mendut yang sudah ditetapkan sebagai pusat ibadah umat Buddha Indonesia dan dunia. Itu sudah ditandatanganin 4 menteri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri BUMN, dan Menteri Pariwisata, dan 2 gubernur. Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jogja. Artinya apa? Saya ngajak juga lagi adik-adik ini yang sudah lulus. Sekarang bagaimana dapat ikut mensosialisasikan Borobudur itu sebagai sebuah destinasi spiritual, tempat wisata spiritual, ya, untuk disebarkan lewat berbagai konten, YouTube, TikTok. Karena ini anak-anak ini pasti hebat di TikTok. Bagaimana mengemas anak teman-teman kita remaja mau ke Borobudur lewat TikTok. Nah, Direktorat Jenderal juga sudah membangun TikTok yang di Borobudur kemarin, YouTube juga ada, bahkan setelah adanya nota kesepakatan, kita pertama kali tanggal 2 yang lalu bersama-sama Yang Mulia Bante Diti Sampano lewat Aptabi, bersama ABTO juga, bersama DJB Mas Buddha menyelenggarakan Uposatha Puja Mandala yang pertama setelah pasca nota kesepakatan. Kalau nonton nanti buka YouTube-nya DJB Mas Buddha, itu saya mengajak dan meminta semua berpakaian Nusantara. Semua pakai belangkon, orang Bali pakai udeng, pakai ini, rapi, keren sekali. Jadi kelihatan sakralnya kita ke Borobudur. Jadi kita juga berusaha ke depan lewat adik-adik remaja menjadikan Borobudur sebuah tempat kita melakukan wisata religi atau uposata dan sebagainya dengan pakaian yang mencirikan kenusantaraan. Tidak lagi kita datang ke Borobudur pakai kaos anjali atau keliling, rasanya tidak pas. Tapi kalau menggunakan, coba bisa lihat, pakai baju putih, pakai sarung kaman ya, pakai udeng, itu benar-benar kelihatan sakral. Mereka pradaksina dipimpin oleh Bante Diti Sampano. Nah, ini akan kita terus lanjutkan setiap bulan 2 kali. Bahkan saya nanti tanggal 8 di Palembang,
beberapa tokoh akan kumpul, ke Borobudur barang-barang dilepas oleh gubernurnya. Nanti di Borobudur tadi saya diminta kalau bisa diterima oleh Gubernur Jawa Tengah. Itu akan menjadi pemacu dan pemicu. Kita nanti membangkitkan umat-umat kita di daerah, mari kita jadikan Borobudur sebagai tujuan kita menyalurkan apa yang disebut dengan religi kita, spirit kita, ke sana rame-rame. Dari Bali nanti rombongan berapa bus, rasanya kalau begitu lama-lama orang akan tertarik. Oh ternyata orang dari Borobudur umatnya damai-damai, cara berpikirnya damai-damai. Kita kehadiran orang lain belajar damai karena melihat personal orang-orangnya tuh damai. Karena personalnya damai, orang tetangga tertarik. Kok umat Buddha rata-rata damai ya? Apa sih sesungguhnya yang dia pelajari? Orang mencari. Terbukti sekarang. Kalau teman-teman suatu saat jalan-jalan ke Wihara Brahma Wihara Banjar, yang tadi saya cerita, saya baru seminggu lalu dari sana, itu katanya berkesinambungan orang barat bermeditasi di sana. Berkesinambungan. 30 orang, 40 orang terus menerus. Pertanyaannya kenapa dia begitu tertarik dengan meditasi, dengan dhamma? Ada apa? Karena dhamma itu memberi cara berpikir yang sangat positif, yang membangun, tidak merusak. Itu kelebihannya yang bisa dijadikan nilai lebih untuk kita sampaikan. Nah, lewat adik-adik inilah yang nanti sama-sama sesama kelulusan ini bila perlu bikin WA group. Selalu membahas konten yang mematangkan diri dan mematangkan konten. Untuk kira-kira kita upload apa ya? Kita upload apalah di angkatan 1 ini. Itu akan dibaca banyak orang. Percaya saja saya, banyak orang yang akan membaca. Orang membaca, orang melihat, yang tadi saya bilang 1000 orang melihat bisa 10 orang tertarik. 1 juta orang melihat, ratusan ribu orang tertarik. Gak mungkin ada materi 1 juta orang bilang jelek, gak ada. Pasti ada bilang bagus. Atau mungkin bisa jadi 100% bilang bagus. Ya, memang kita harus gunakan ruang-ruang itu, adik-adik alumni DGYT, saya ucapkan atas keikutsertaannya dan atas kelulusannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara. Semoga ini berjalan sampai sebanyak-banyaknya anak-anak Indonesia bisa dilatih dalam kegiatan DGYT ini. Saya pikir dapat saya sampaikan. Lagi saya ucapkan selamat, semoga adik-adik peserta yang lulus ini menjadi remaja-remaja yang hebat, yang memberi kontribusi untuk bangsa dan negara, pemikiran-pemikiran positif untuk kesinambungan NKRI ini. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Nyoman. Selanjutnya kami mengundang Bapak Nyoman untuk tetap di depan untuk memberikan penyematan PIN dan sertifikat kepada 3 lulusan terbaik dan dilanjutkan dengan lulusan lainnya. Untuk 3 terbaik kami akan undang Bella Meta Dewi dan Santi Dewi Ratna Ningtyas, dan kami juga mengundang para mentor dan founder untuk memberikan penyematan PIN dan sertifikat kepada para peserta. Sukses ya. Ini momen luar biasa. Dapat lagi nih tuh. Nilainya hadiahnya. Ini simbolis saja begini ya. Kita pasang sendiri ya.
Santi, Dewi, Rana, Ningtyas, Ratna, Ningtyas. Anaknya Pak itu kan? Wah, luar biasa. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Oke, setelah ini kita mengundang juga untuk para peserta lainnya boleh maju ke depan nanti ya. Oke, kami mengundang Diah Arum Puji Astuti. Setelah ini Randi Liao. Boleh tetap stay di depan ya. Kemudian Randi Liao kami undang. Selamat ya, Mas Randi. Oke. Selanjutnya kami mengundang Brooklyn. Brooklyn. Kemudian Yunita Krismiati. Kemudian Dea Nova Francisca. Selanjutnya kami mengundang Yena Manggala Ningtyas. Selanjutnya kami mengundang Kelvin Komala. Oke, kemudian teman-teman yang sudah menerima sertifikat dan PIN-nya boleh sambil dipasang, bersiap-siap. Ada yang boleh bersujud di bawah. Di bawah. Kita foto bersama. Oke. Yuk, yang cowok-cowok boleh di sini. Yuk, boleh sambilan dipasang di sini ya. Boleh di posisinya dulu yuk teman-teman, bro and sis. Kalau enggak dicantelin aja dulu enggak apa-apa. Iya. Ya, yang dua cowok di sini. Dua cowok di sana. Nah. Boleh geser ke sini. Ini agak geser ke sini sedikit.
Nah, oke. Oke, sebentar. Selanjutnya kami mengundang Suhu Badra Nirmala. Boleh untuk ikut berfoto bersama, Suhu? Baik, setelah ini untuk Pak Nyoman dan para mentor untuk tetap di depan untuk penyerahan souvenir kepada Bapak Nyoman. Ya, untuk peserta boleh kembali. Pak Nyoman, ini dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan Ikrar Dharma Guardian yang akan dibacakan oleh Ibu Mariani Chandra SE. Nah, kepada teman-teman, Bro and Sis boleh duduk bersujud di tempat yang sudah kami siapkan. Selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang mulia Sangha, yang terhormat PLT Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua STAB Semaratungga, yang kami hormati Ketua Penyelenggara Dhamma Guardian Youth Training beserta tim,
Yang kami hormati orang tua, wali peserta Dhamma Guardian Youth Training Batch 2. Yang kami banggakan lulusan Dhamma Guardian Youth Training Batch 2. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat kepada brother sister lulusan DGYT Batch 2. Sekarang saya akan membimbing pembacaan ikrar brother sister. Mohon ikuti setelah saya. Ikrar Dhamma Guardian. Dengan memanjatkan syukur dan terima kasih kepada Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kami, lulusan Dhamma Guardian Youth Training, menyatakan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk senantiasa. 1. Menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha. 2. Terus belajar Dhamma universal. Demi pengembangan diri menjadi insan yang cerdas. Hidup penuh perhatian. 3. Bertekad mempraktekkan dan mengembangkan serta menjaga kelestarian Dhamma sepanjang hayat. 4. Menjadi Dhamma Duta yang inklusif, pluralis, dan universal, serta keindonesiaan. 5. Menyebarkan ajaran Buddha dengan berlandaskan cinta kasih dan kasih sayang. 6. Menjunjung tinggi kehormatan diri, keluarga, alma mater Dhamma Guardian Youth Training. 7. Menjadi warga negara yang baik, toleran, taat hukum, dan berkontribusi untuk umat manusia. Demikian ikrar ini diucapkan di hadapan altar Buddha. Semoga dengan pernyataan kebenaran ini, semua makhluk berbahagia dan sejahtera. Semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Jakarta, 23 April 2022. Sekian pernyataan ikrar dari adik-adik. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Ibu Mariani Chandra. Selanjutnya kami mengundang Yang Mulia Tita Carini Terry untuk membacakan doa. Yang kami muliakan Sangga, yang kami hormati, yang terhormat PLT Dirjen Bimas Buddha Bapak Nyoman, juga seluruh kepada yang kami hormati Ketua Penyelenggara Dhamma Guardian Youth Training serta seluruh mentor, yang kami hormati orang tua wali serta tamu undangan, dan juga adik-adik yang peserta Dharma Guardian Youth Training Batch 2 yang kami banggakan. Mari
kita bersama-sama satukan hati dan pikiran, merangkapkan kedua tangan di depan dada, dan mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, serta kebijaksanaan kita kepada semua makhluk, dan juga pada hari ini di hadapan altar Buddha, Anda lulusan Dharma Guardian Youth Training telah mengucapkan ikrar. Mari sekarang kita kembali menguatkan tekad kita untuk menjadi pelindung Dhamma, sehingga dengan demikian Dhamma ajaran Buddha akan lestari untuk selama-lamanya. Sappittiyo viwacantu sabbarogo winasatu mate bhawatu antarayo suki digayuko bhawa abiwa dana sili sanicang udang pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanupawena sada soti bhawantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhawantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanup bhavena sada soti bhawantu te. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Yang Mulia Tita Carini Terry. Selanjutnya kepada Bro and Sis, boleh kembali ke tempat duduk. Oke, acara selanjutnya. Mari kita bersama-sama saksikan pemutaran video persembahan kelas. Ayo, kita bisa cek di layar ya. yang paling berkesan saat di GYT? Menurut saya, hal yang paling berkesan adalah ketika sesi ajaran Buddha Membumi yang disampaikan oleh IR Slamet Rojali. Menurut saya, hal yang paling berkesan adalah ketika sesi healing bersama Dr. Adi Gunawan. Hal yang paling berkesan tentunya dengan pemaparan para mentor, seluruhnya dengan hal-hal yang menarik dan luar biasa. Menurut saya, momen yang paling berkesan adalah bersama-sama menyukseskan webinar Solving the Struggles of Life. Hal yang paling berkesan menurut saya adalah saat para peserta dan para mentor bisa bercanda bersama. Hal apa yang paling menegangkan di DGYT? Waktu Pak Heru. Ulang. 3, 2, 1. Hal apa yang paling berkesan saat di GYT? Menurut saya, hal yang paling berkesan adalah ketika sesi ajaran Buddha Membumi yang disampaikan oleh IR Slamet Rojali. Menurut saya, hal yang paling berkesan adalah ketika sesi healing bersama Dr. Adi Gunawan. Hal yang paling berkesan tentunya dengan pemaparan para mentor, seluruhnya dengan hal-hal yang menarik dan luar biasa. Menurut saya, momen yang paling berkesan adalah bersama-sama menyukseskan webinar Solving the Struggles of Life. Hal yang paling berkesan menurut saya adalah saat para peserta dan para mentor bisa bercanda bersama. Hal apa yang paling menegangkan di DGYT? Waktu Pak Heru bilang di
dari Zoom karena gabungan. Waktu Dr. Paul tegur kami kalau cara bicara kami tidak sempurna, maka pelatihan ini nggak usah diluruskan saja. Yang menegangkan ialah ketika kita diberikan kesempatan oleh Mr. Po untuk praktek langsung berbicara, namun ketika salah diberhentikan. Kalau saya, mungkin hal yang paling menegangkan ketika ada di kelasnya Mr. Po, karena pelafalan saya masih kurang benar. A, B, C, D, E, F. Buat Viviani, salah itu. Yang benar E, bukan E. E, ya. Benar. E. Tokido adalah seorang peri yang ditugaskan oleh dewa untuk membangunkan matahari setiap pagi. Ya. Terima kasih, Romo. Bagus ya. Bacaan kamu sudah betul. Tapi dia, vokal kamu kurang halus ya. Silakan diperbaiki lagi. Saya mau bertanya terkait public speaking. Sebelumnya saya pernah belajar, tetapi pembukaannya itu diawali dengan quotes, baru dilanjutkan dengan salam pembuka. Namun pada umumnya orang-orang menggunakan salam pembuka terlebih dahulu, baru quotes dan lain sebagainya. Nah, seperti kita ketahui tadi kan Mr. Po sudah menyebutkan bahwa salam pembuka ada banyak. Contohnya ada question, terus ada statement, dan lain-lain. Jadi apakah ada kondisi tertentu yang harus kita untuk menyesuaikan atau bagaimana ya Mr. Po? Terima kasih. Sebelumnya Meta, biasakan ke depannya jangan mencampur bahasa. Dan Meta, maaf, pronunciation bahasa Inggris kamu kurang bagus. Kalau kamu tidak mahir dalam sebuah bahasa, jangan. Tadi Romo ada mengatakan bahwa suara saya, vokal saya kurang halus, Romo. Terima kasih sebelumnya karena sudah diberitahu. Romo, apakah boleh diberi masukan bagaimana supaya vokal saya bisa menjadi halus? Apakah ada cara-cara atau ritual yang bisa saya lakukan agar saya bisa menjadi lebih halus suara saya ke depannya? Terima kasih, Romo. Namo Buddhaya. Nah, coba kamu nyanyikan lagu yang sedih-sedih. Kalau suara kamu sudah lantang, semangat, kamu jangan nyanyi lagu rock and roll. Jangan malah nyanyi kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Wah, bisa gawat kacau, ya. Saya apa yang paling Joseph bikin tugas? Siapa ya? Nampaknya si Randy. Yang pertama adalah Bro Randy. Yang kedua ada Sismi Tatama. Dan yang ketiga so pasti adalah saya sendiri. Yang terakhir so pasti itu saya sendiri, Isat Nurnia Tendrawan. Hai. Oke. Yang paling cepat buat tugas adalah saya sama Herlinda. Oh, kayaknya si Randy Liao. Yang gercep ngerjain tugas siapa lagi kalau bukan Randy? Siapa yang paling gak bisa naik ketawa? Viviani Sunario. Sis Viviani. Randy sih. Itu Vivi dan Randy. Randy, Santi, siapa lagi ya? Coba lihat. Zaman Zoom di mana, Brooklyn? Alrisa apa yang pernah kalian lakukan saat Zoom di GYT? Chat teman lewat chatroom Zoom meeting. Saya sempat lapar di tengah acara drama Guardian yang akhirnya saya meminta teman-teman kos saya untuk menyuapi saya sambil saya mencuri-curi pandang dari kamera. Langsung ganti baju meskipun belum mandi. Gak boleh buang air kecil pas menit-menit terakhir Zoom meeting mau selesai. Saya melakukan Zoom meeting itu di wihara. Lalu ada salah satu umat menyapa saya.
makan. Jadi pernah sih waktu di Zoom gue makan tapi alasannya ke toilet gitu. Jadi di layar gue tutupin pakai kertas. Saking hanya lapar. Tutorial menghilang dari Zoom dengan uang Rp10.000. Dengan Dharma, harusnya Dharma. Cuma karena saya sudah keburu kirim, baru semalam saya ganti. Oh iya, bongkar. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan ya. Ini semuanya kalau saya lihat banyak ke Mr. Po ya, teman-teman ya, pada takut sama Mr. Po. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mr. Po. Oke, baik, kita lanjutkan acara pada hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan kesan oleh lulusan terbaik. Kami mengundang Bella Metadewi CDHA. Kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Sejujurnya saya bingung harus ngomong apa, tapi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para mentor yang telah membimbing kami sebanyak 10 kali pertemuan. Di sini saya dan juga teman-teman banyak sekali mendapatkan ilmu, baik dari Dharma itu sendiri, baik dari segi komunikasi, entrepreneurship, dan masih banyak lagi. Semoga saya serta teman-teman bisa terus mengabdi dan juga memberikan yang terbaik untuk ajaran Buddha ini. Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, luar biasa ya, cepat sekali ya. Oke, setelah dari Bella, selanjutnya mari kita dengarkan juga pesan dan kesan dari perwakilan orang tua lulusan DGYT Batch 2. Kami mengundang Dr. Ponijan MPD CSM CDHA. Cek. Baik, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama yang mulia, Bante Diti Sampanyo Tera yang ada di Jawa ya, Ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga di Boyolali. Yang terhormat, hari ini hadir PLT, tapi saya lebih suka memanggil beliau tanpa PLT. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Nyoman Surya Dharma, MPD. Luar biasa. Ketua penyelenggara, Dr. Heru Suherman Lim, sahabat saya, Ayah Dita, Ibu Mariani, kemudian Ibu Indrati, dan di situ ada suhu, ini sudah saya pakai gelangnya, ya, supaya nanti ada sesuatu yang baik di sisi saya untuk mengingatnya. Serta seluruh lulusan yang ada di Zoom meeting maupun yang ada hadir pada hari ini, dan adik-adik saya ada dari Hikmah Budi, Gema Budi, dulu saya Ketua Umum Angkatan kedua di Gema Budi, kemudian ada Ibu kita ya, Ibu dari Direktur, kemudian, oh ya maaf, saya tadi tanya-tanya namanya siapa tadi. Oke baik, terima kasih Ibu, betul. Kemudian ada dari Patria ya, mana Patria tadi katanya? Oh dari Tau ya, dari Tau, maaf. Oke, selamat pagi, Namo Buddhaya. Baik saudara, DGYT Dharma Garden Youth Training ini bukan sesuatu yang main-main. Tadi Pak Dirjen sudah sampaikan, kemudian Bante Diti Sampanyo Tera juga sudah sampaikan. 9 tema 10 kali pertemuan dalam durasi lebih kurang 2,5 sampai 3 bulan, bukan sesuatu yang main-main. Makanya saya mungkin tadi diparodikan sedemikian rupa ya. Itu saya tidak tahu sama sekali sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya kan. Artinya memang ini sesuatu yang serius. Saya jujur banyak mengajar di beragam tempat ya. Yang Dharma Duta ini di Medan saya mengajar di satu institut juga ya kan, di Palembang juga pernah.
kemudian di sini di JYT juga pernah ya. Jadi hati-hati ketika Anda sudah lulus dari sini, tadi Pak Dirjen sampaikan, kemudian Bante Diti Sampanyo katakan, pesannya sebenarnya muaranya satu, yang paling penting di antara yang banyak ya, yaitu bahwa Anda harus menjaga nama baik alma mater. Ya, kalau nanti sudah selesai ini ceramahnya masih menurut saya, maka Anda berarti tidak membanggakan di JYT. Setiap kali berceramah harus ada referensinya, harus ada sumbernya. Dari mana Anda mengatakan, tadi Bante Diti Sampanyo katakan, wahai para biku, pergilah jangan berdua-dua, tapi pergilah sendiri-sendiri. Sebarkan ajaran baik yang indah di awal, indah di tengah, indah di akhir, itu harus Anda lakukan. Apalagi tadi saya lihatnya serem juga loh, pakai hio loh tadi. Tadi pakai hio loh Anda itu. Pakai hio bacanya, Anda yang baca, saya yang merinding. Ini kira-kira bisa nggak ya? Begitu Anda keluar nanti terucap kata-kata yang kotor, kata-kata tidak pantas, kata-kata umpatan, hinaan, cacian, makian. Maka di JYT Anda, PIN Anda ini, Anda akan mempermalukan di JYT. Makanya hati-hati saudara, pesan dari beliau-beliau tadi itu luar biasa. Saya menyimak setiap kata yang beliau ucapkan. Jadi dengan demikian ketika mau berceramah harus sudah mulai menggunakan referensi. Anda sudah belajar dari Pak Slamet Rojali, sudah belajar dari Dr. Adi W. Gunawan, sudah belajar dari berbagai macam ya kan narasumber yang semuanya kalau dirupiahkan Anda tidak bisa bayar saudara. Ya, itu harus Anda ingat itu. Kalau Anda rupiahkan berapa honornya Dr. Adi W. Gunawan sekali berbicara 1,5 2 jam, apalagi ini 3 jam, apalagi saya 6 jam bayarannya cuma STNK. Apa itu STNK? Sia-sia, thank you, kamsia, nuhun. Artinya Anda harus betul-betul ya Pak Dirjen ya, betul-betul harus sungguh-sungguh karena mungkin saya kalau di kelas itu agak disiplin dalam pengertian memang untuk melatih. Supaya setiap orang itu memiliki kemampuan yang mumpuni. Sehingga kalau Anda keluar, Anda ditanya, lulusan dari mana? Bella Meta. Oh saya lulusan dari DJYT. Saya salah satu mentornya, ikut bangga. Tapi begitu Anda buruk, ditanya orang, tolong jangan sebut nama saya. Begitu Anda caci maki ini itu, orang tanya, lulusan dari mana? Tolong jangan sebut DJYT. Sebut saja, saya baru keluar dari kampung. Belajar sendiri. Jadi saudaraku, belajar berbicara itu tidak gampang sebetulnya. Kalau asal ngomong gampang. Tapi kalau Anda bisa mengeluarkan suara yang jelas seperti ini, ya kan, konten yang berisi seperti Pak Dirjen dan Bante Diti Sampanyo tadi, itu bukanlah sesuatu yang gampang. Ya itu semua harus dipelajari. Jadi Pak Dirjen tadi katakan, jangan berhenti di sini. Ini nggak cukup nih. Anda masih terlalu muda, terlalu mentah. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa yang lebih tepat ya. Kalau mengatakan bahwa saya Dharma Duta Muda yang sudah lulus juara 1, 2, 3 ataupun yang tidak juara, ya kan lulus dari JYT, bukan itu. Tapi terus belajar. Dan saya ingin menghibur Anda yang belum juara hari ini yang ada di Zoom maupun yang ada di sini. Juara adalah penilaian matematis ya secara nilai. Bukan itu yang Anda kejar di dunia ini, betul tidak? Yang Anda kejar adalah ilmunya. Anda yang berada di Zoom ataupun yang ada di sini yang belum juara, tenang. Anda sudah dapatkan ilmunya, betul tidak? Yang kalau Anda akumulasikan itu nilainya luar biasa. Dirupiahkan Anda nggak sanggup bayar saudara sekalian. Ya kan, mahal sekali. Saya sendiri saja sudah mahal, apalagi yang lain. Ya kan, makanya peserta ayah Pak Dirjen ada yang bilang saya ingin ikut programnya Dr. Po, tapi saya nggak sanggup. Ada juga yang bilang begitu kepada saya. Ada. Ya silakan saja nanti hubungi lagi boleh. Ya kan? Bawa surat miskin dari lurah Anda gratis. Tapi Anda melakukan penghinaan yang luar biasa terhadap diri Anda sendiri. Ya kan? Nah, artinya saudara, mari jaga nama baik di JYT. Kalau Anda berceramah Anda yakin bagus, konsepnya benar, teratur, terstruktur dan terukur. Anda memiliki vokal yang bagus, memiliki suara yang baik, jernih. Anda boleh pakai PIN di JYT. Kenapa? Karena begitu Anda pakai PIN di JYT tahun depan diadakan mungkin angkatan ketiga, orang akan langsung ingat, oh di JYT lulusannya Bella Meta. Ketika ceramah senyumnya luar biasa. Senyumnya saja pun sudah menawan, apalagi yang lain-lainnya kan begitu. Nah senyum menawan, ceramahnya bagus, ada konsepnya, ya kan, membuat konsepnya sudah jelas, suaranya sudah bagus, isiannya bagus, suta-sutanya bagus, ayatnya ada, jadi begitu keluar peserta akan ingat.
yang disampaikan Bella Meta, misalnya Dhammapada 183, tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itu ajaran para Buddha. Orang ingat itu, bukan ingat kata Meta apa, bukan. Kan gitu ya. Kata Buddha apa? Melalui Dhammapada. Itu penting saudara sekalian. Mulai hari ini saudara sekalian, terus belajar, dan saran saya, kitab suci itu, Anda masih muda, usahakan hafal. Saya menantang Anda. Siapa yang bisa menghafal Dhammapada dalam 1 tahun, ikut program saya semuanya gratis. Ayo, 1 tahun. Ya, mulai dari sekarang. Tanggal hari ini 23 April. Sampai tahun depan, siapa yang hafal semuanya, hafal Quran, jadi hafiz ya, kalau kita di agama sahabat kita ya. Anda jadi hafiz Dhammapada, 423 ayat, bab 1 sampai bab 26, ya, mulai dari syair kembar sampai dengan syair Brahmana, 26 bab Anda hafal, cari saya. Anda akan saya gratiskan semua program yang ada di saya. Serius. Maksudnya Pak Dirjen kalau bayar lumayan juga. Iya kan, lumayan juga. Jadi coba ya, peserta ada yang kemarin DM saya di Instagram, Pak saya terpicu, akhirnya terpacu untuk menghafal Dhammapada. Bagus. Hafal itu Dhammapada. Ketika Anda ceramah, itu modal Anda di lulusan DJYT ini. Betul tidak? Ketika orang tanya, ini ada di ayat mana? Bukan lagi keluar begini jawabannya. Menurut saya, enggak. Bukan. Ayatnya disebutkan dulu, baru Anda tafsirkan, mengatakan menurut saya mungkin bisa. Betul nggak? Ya, menurut saya kewaspadaan itu penting. Orang yang waspada adalah hidup, orang yang tidak waspada adalah mati. Dhammapada ayat 21. Begitu saudara. Jadi orang itu terkesan, oh lulusan DJYT keren. Ini baru pertama kali saya sampaikan loh di mana-mana loh. Ya, mudah-mudahan Anda jadi yang pertama mendengar dan menjadi pertama yang bagus gitu. Ya, baik saya kira demikian, dan saya sebagai hari ini mungkin tadi diminta sebagai perwakilan orang tua, ya kan, tapi saya sebagai mentor juga ingin memesankan kepada Anda dan memohon maaf apabila selama pelatihan 2 kali saya memang agak-agak disiplin, walaupun penuh dengan canda tawa, tapi disiplin di saya tetap. Kalau salah tadi diparodikan agak-agak mirip juga. Kayaknya ada penerus saya ya. Jadi kalau salah saya tidak akan meluruskan gitu. Saya tidak akan mengatakan benar Pak Dirjen, saya tidak akan melakukan pembenaran, tapi saya akan melakukan pembetulan atas apa yang salah dilakukan oleh orang tersebut. Ya, mudah-mudahan Anda mengerti apa yang saya lakukan dan sukses buat Anda dari sekarang dan masa depan. Ya, terima kasih. Terakhir kita doakan Pak Dirjen supaya selamat tugasnya. Hari ini beliau akan pergi ke Bengkulu, 1 minggu bisa terbang, 1 minggu 7 hari, beliau bisa terbang 10 kali. Luar biasa ya. Kita doakan beliau sukses menjadi komandan, menjadi presiden dari agama Buddha Indonesia dan menciptakan Borobudur menjadi wisata dunia. Terima kasih. Selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Mr. Po. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi? Oke, baik sebelum ke acara selanjutnya, mari kita saksikan bersama kembali beberapa informasi yang mungkin tadi masih ada yang belum, yang masih ketinggalan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru S1 dan S2 STIAB Semaratungga tahun akademik 2022-2023 dan program Dana Dhamma in Action. Oke, boleh dibantu operator. Nah, untuk S1 kita buka 2 gelombang, sekali lagi ada di gelombang pertama tanggal 5 April kemarin sampai nanti tanggal 17 Juni 2022. Kemudian gelombang kedua di tanggal 27 Juni sampai 22 Agustus 2022. Dan tidak lupa nanti ada beasiswa, untuk beasiswa bisa menghubungi kontak yang tertera. Kemudian untuk yang S2 kita ada 3 gelombang. Gelombang pertama di tanggal 21 Februari sampai 8 April 2022. Oke. Kemudian gelombang kedua di tanggal 18 April sampai 17 Juni 2022. Dan gelombang ketiga di tanggal 27 Juni sampai 28 Juli 2022. Jadi untuk 2 informasi S1 maupun S2 boleh diinfokan kepada teman kerabat yang ingin melanjutkan pendidikannya bisa langsung daftar. Oke. Next.
Di sini kita juga ada program Dana Dhamma in Action atau DIA. Nah, ini kesempatan karma baik buat kita semua bagi yang ingin berkontribusi khususnya untuk pendidikan agama Buddha, kita bisa menyalurkan dana juga dan dana ini akan sangat membantu untuk pengadaan beasiswa pendidikan S1 dan S2, kemudian pengembangan SDM, kemudian ada pengembangan mutu pendidikan, dan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa di-scan juga di barcode yang ada di sini. Oke, baik sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri.